Ini adalah cara atau sistem trading gratis untuk saham yang bisa bikin kalian cuan. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daily Channel. Dan hari ini kita masuk ke saham series lagi teman-teman. Dan di saham series kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian satu trading sistemnya atau sebuah cara seperti itu ya, yang bisa kalian pakai untuk trading saham. Dan ini gue share secara free atau gratis. Tujuannya adalah semoga kalian yang baru trading bisa mengaplikasikan cara yang gue kasih dan bisa kalian dapatkan cuan di dalam saham teman-teman ya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngasih tahu buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan ingat teman-teman, gue nggak punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain seperti di Telegram dan lain-lain dan menawarkan investasi seperti bentuk apapun ya, dan kalian sudah transfer, harap hati-hati, itu dipastikan adalah penipu teman-teman ya. Jadi kalian harus hati-hati. Ya teman-teman, hari ini gue akan sharing tentang satu sistem trading yang bisa kalian pakai dalam trading saham ya. Dan basisnya ya, sistem trading ini menggunakan cara-cara yang simple, yaitu seperti support resistance dan juga satu bantuan indikator yaitu stokastik. Gue akan jelasin ya gimana cara pakainya, gimana cara TP-nya, targetnya segala macam. Gue akan jelasin semua. Dan yang perlu kalian tahu ya, kenapa gue di sini pakai support resistance, karena seperti kalian tahu support resistance itu adalah basic dari technical analysis ya. Jadi memang kita mau pakai apapun ya nanti ujung-ujungnya juga harus dilihat yang namanya support resistance-nya. Itu kita nggak bisa hindarin. Dan support resistance sendiri itu ada dua ya, sekali lagi gue ulang. Yang pertama itu ada major support, major resistance ya, major SNR dan juga ada minor SNR ya. Kalau yang major itu dia tuh memantulkan harganya lebih signifikan dibandingkan dengan yang minor. Jadi itu yang bisa kita ambil untuk membedakan kedua dari support resistance ini. Dan kenapa gue pakai stokastik juga, karena ya stokastik itu kan memang oscillator ya. Yang oscillator itu cenderungnya tuh memang untuk menunjukkan suatu momentum buat kita gitu. Jadi ya dalam satu trading system tuh memang harus ada yang seperti itu ya. Satunya itu berupa trend direction dan satunya itu berupa momentum ya. Dan kebetulan di sini trend directionnya gue cuman menggunakan support resistance. Jadi gue tahu ketika harga menyentuh level support atau resistance itu harga akan mantul atau akan menuju ke daerah mana seperti itu ya. Dan seperti biasa teman-teman, lebih jauhnya gue akan jelaskan di monitor supaya kita bisa lebih berinteraksi dengan chart dan gue jelasinnya lebih mudah. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di Trading View. Seperti biasa, ini adalah charting tools yang gue gunakan. Jadi kalau misalnya kalian tidak punya charting tools, kalian wajib menurut gue untuk cek yang namanya Trading View ini teman-teman ya. Yang dipakai ini gue pakai adalah versi Pro. Kenapa gue pakai versi Pro? Karena dia data historisnya lebih banyak dan juga dia punya kelebihan yang lebih dibandingkan yang gratis, terutama untuk saham. Jadi kalau misalnya kalian tertarik dan belum punya charting tools yang bagus, kalian bisa cek Trading View, linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik ya, dan kemudian kalian bisa daftar dan coba dulu secara gratis. Tapi gue rekomenin kalian beli yang kira-kira yang pro, yang $15 sebulan, $150 sebulan, dan itu nggak mahal ya kalau misalnya kita bandingkan untuk trading saham teman-teman. Oke. Dan di depan ini adalah chart dari BNI teman-teman ya, dan sesuai dengan judul tadi, sesuai tema hari ini gue akan sharing ke kalian caranya gimana untuk gue kasih tahu kalian satu trading system ya, atau sebuah cara yang bisa kalian pakai untuk trading ya. Dan ini caranya juga win rate-nya bagus ya ini, dan cukup simple. Gue hanya menggunakan support resistance dan juga stokastik ya. Dan video ini nggak akan panjang-panjang karena trading sistemnya itu simple sekali. Ya, gue akan jelaskan dulu dari awal teman-teman ya. Gue pakai support resistance dan juga stokastik ya. Tentunya gue harus jelasin dulu kedua ini apa ya, buat kalian supaya kalian paham ya. Buat kalian yang baru yang belum tahu support resistance itu apa ya, ini gue akan kasih brief singkat ya. Banyak video gue sebelumnya gue bahas tentang support resistance, kalian bisa cek dulu kalau misalnya kalian mau tahu tentang detail. Tapi ini gue cuma brief secara singkat ya. Jadi support resistance itu adalah intinya harga itu bergerak di dalam batas teman-teman, atau range ya. Jadi yang namanya resistance itu adalah batas atasnya teman-teman ya, seperti ini. Ini kalau misalnya kalian lihat harga bergerak naik ke atas dan dia membentuk swing high di sini dan dia turun lagi, ini bisa menjadi potential resistance namanya teman-teman ya. Dan pada saat di break seperti ini, resistance-nya di break seperti ini yang tadinya bertindak sebagai resistance, ketika dia di break sini, dia sekarang jadinya support teman-teman ya. Jadi support. Nah, jadi dia tugasnya support tuh menahan supaya harga nggak ke bawah lagi. Makanya kalian lihat kalau pas dia nahan garis ini, dia
bereaksi di sini dan akhirnya dia seolah-olah break tapi dia false break ke atas, dan di sini dia menahan levelnya gitu ya. Dan di atas ini naik balik ke level sini lagi, nih jadi support tadi ya, resistance jadi support, dia nahan lagi terus dia tuh naik lagi ke atas. Itu prinsip dari support resistance. Jadi support itu satu level harga yang bertugas tuh buat supaya harga nahan harga supaya dia nggak jatuh lebih bawah. Kalau resistance itu adalah suatu level harga yang bertugas supaya dia itu menahan harga supaya harganya nggak bergerak ke atas gitu ya. Nah ini contoh dari resistance lagi teman-teman ya. Di daerah sini ini kan bikin swing ya, bikin swing di sini, ini kita bisa jadikan namanya potential resistance. Itu bisa jadi resistance kenapa? Kalau misalnya kita retest kedua dia mendekati area sini, dia mantulin harga. Nah itu jadi namanya resistance. Kalau baru satu swing high seperti ini namanya potential resistance. Kalau misalnya baru satu support, itu dinamakan potential support gitu ya. Tetapi kalau misalnya dia sudah dites dengan cara harganya balik lagi ke area ini dan harganya mantul, ini bisa menjadi namanya resistance. Oke. Nah ini semua namanya level resistance. Jadi dia dipercaya kalau misalnya harganya nyentuh ke atas ini, itu harganya akan mantul ke bawah ya. Ini dia mantul ke bawah, yang ini dia kena lagi dia mantul ke bawah gitu ya. Nah kalau misalnya dia ditembus ke atas teman-teman, ini yang jadi namanya resistance, itu jadi namanya support ya. Jadi support atau resistance itu sebenarnya tergantung dia letaknya itu di mana, di mananya harga. Kalau di atasnya harga itu namanya resistance, levelnya itu namanya resistance. Kalau di bawah harga berjalan itu namanya support gitu ya. Contohnya nah ini harga sekarang nih ya, ini harga sekarang di 6325. Nah di atasnya ada swing kan teman-teman ya. Ini kita bisa dinamakan sebagai potential resistance teman-teman ya, di atas 6700 karena level ini berada di atas harga running ya. Nah sekarang yang di bawahnya kan ini kan ada swing juga nih di bawah ya. Ini namanya minor teman-teman ya. Nah ini bisa dinamakan sebagai potential support. Jadi 5975 ini bisa dinamakan potential support, di mana ketika harga menyentuh bawah sini ya dia kemungkinan besar dia harusnya ekspektasi kita adalah dia mantulin harga ke atas. Itu dinamakan potential support dan resistance atau support dan resistance teman-teman ya. Nah berdasarkan skalanya juga ada dua, dia ada minor sama major. Bedanya apa? Kalau yang major itu dia memantulkan harganya tuh jauh teman-teman ya. Contohnya ini ya. Nah, resisten yang di sini yang di atas teman-teman, yang di 7975 dia mantulin harga jauh sekali teman-teman, sampai ke sini, sampai ke bawah gitu ya. Dibandingkan dengan resistance yang sebentar gue hilangkan gambar. Nah, ini mantulin harga dari sini ke sini ya. Ini resistance yang atas nih teman-teman ya. Yang atas sebelah sini ya, seperti ini. Nah, kalian bandingkan sama resistance yang sebelah sini teman-teman ya. Ini kan resistance juga ya, dia mantulin harga juga seret ke bawah gitu. Tapi jarak pantulnya itu sangat kecil teman-teman ya. Ini gak signifikan, cuma segini jaraknya. Dibandingkan dengan jarak yang seperti ini, daya pantulnya lebih besar yang atas. Makanya yang atas ini dibilang sebagai major resistance, yang kecil ini dibilang sebagai minor resistance. Jadi bedanya di situ, oke? Nah, itu adalah tentang resistance ya. Support resistance itu adalah satu tools yang akan gue pakai dalam trading system ini. Yang kedua adalah yang gue pakai adalah indikator yang namanya stokastik teman-teman ya. Stokastik itu merupakan indikator oscillator di mana dia menunjukkan momentum ya. Momentumnya didapat dari mana bang? Didapatnya dari ketika harga itu memasuki dua area penting di dalam stokastik. Jadi stokastik itu punya dua area penting. Yang pertama itu adalah kalian bisa lihat di kanan sini ya. Ini ada yang namanya sorry ini kalau di sini kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Oke. Jadi gini, di stokastik ini kalau misalnya kalian lihat, kalian nanti buka ya TradingView, kalian pakai indikator stokastik ini. Cara bikinnya tinggal klik indikator, terus kalian klik ketik namanya stokastik ya, seperti ini. Nanti dia muncul nih indikator stokastik seperti apa gitu ya. Nanti kalian klik, ubah parameternya menjadi seperti ini 533 ya. Jadi K-nya 5, D-nya 3, smooth-nya 3 seperti ini. Nanti di kanannya ini kan ada, di atasnya kan ada garis putus-putus ini ya. Ini namanya garis 80 ya yang atas. Terus garis putus-putus di bawah namanya garis 20. Jadi kalau segala sesuatu kalau stokastiknya udah di atas garis 80 ini namanya overbought teman-teman ya. Kalau di bawah garis 20 namanya oversold. Jadi itu yang menunjukkan momentum dari stokastik. Kalau dia oversold itu berarti dia cenderungnya sudah jenuh untuk dijual. Jadi tendensi dia akan naik harganya. Sebaliknya kalau overbought dia sudah jenuh beli, tendensinya akan turun. Tetapi apakah kita bisa pakai gamblang seperti itu setiap overbought atau oversold? Setiap overbought kita jual, setiap oversold kita beli. Nggak bisa seperti itu. Kita mesti gabungkan dengan tools lain. Nah, dalam hal ini gue akan gabunginnya itu dengan si support resistance ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman, perhatikan ya. Jadi caranya adalah ketika kita gambar ya, kita gambar nih. Di sini di bawah ada support teman-teman ya. Ini gue ambil dari patokan sini. Ini resistance, ini support ya. Nah, ketika ada support, harga bergerak sini. Nah, ketika harga kembali mendekati area support, kita langsung lihat apa yang terjadi di si stokastiknya. Kalau pada saat dia mendekati area support ini, stokastiknya itu menunjukkan seperti ini teman-teman ya. Dia menunjukkan seperti ini ya. Dia menunjukkan oversold gini ya.
oversold seperti ini, di bawah garis 20. Ini berarti adalah area buy terbaik, area buy yang baik. Kita bisa buy di sini, teman-teman ya. Buy di sini, stop lossnya cukup di bawah supportnya, gitu ya. Dan kalian lihat pada saat dia break, dia benar-benar berjalan gitu stokastiknya, ini harga juga ngikut ya. Nah, ini yang bisa jadi bisa jadi satu sistem trading yang baik ya. Jadi kalau misalnya kita buy di sini, stop lossnya di sini, TP kita di atas sini ya, di high-nya sini. Ini masih 1/2,5. Jadi ini bagus banget untuk ditradingkan, teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, sama ya kalau misalnya kita tarik ke belakang. Nah, kita cari misalnya daerah support lagi, teman-teman. Nah, ini kan support nih. Ini turun. Di sini ada daerah support, potensial support pertamanya, dan pada saat kedua sini dia udah mendekati area support di sini. Kita lihat stokastiknya seperti apa. Oh, ternyata stokastiknya juga oversold seperti ini, teman-teman ya. Oversold seperti ini. Nah, ini berarti ini menjadi potensi area buy yang baik, teman-teman ya, yang benar-benar keren, yang baik gitu ya. Nah, ini terus kalau misalnya dia nggak oversold, boleh nggak bang dekati support? Boleh aja, cuman itu akan menjadi kurang efektif ya. Contohnya ya sebelahnya aja nih ya, dia mendekati area support gitu ya di sini ya, tapi dia nggak bergerak di bawah 20 nih stokastiknya. Nah, itu makanya naiknya kecil-kecil, teman-teman ya. Dibandingkan dengan ketika dia masuk oversold, dia mantulannya tuh luar biasa gitu loh. Jadi caranya seperti itu sih. Nah, kalau misalnya kalian mau buang barang juga sama ya. Misalnya dia ada resistance, teman-teman ya, di sini ya. Misalnya di sini ada resistance, ini fake out, ini resistance lagi. Nah, kalian lihat pada saat dia harga balik di sini ya, dia mendekati dia break resistance, bikin fake out, terus kembali ke bawah, dan dia naik retrace lagi mendekati area resistance lagi. Ini misalnya let's say kalian sudah beli di bawah sini ya sahamnya, terus kalian lihat nih harga bergerak ke atas. Nah, pada mendekati area resistance ini kalian lihat, ini gimana nih stokastiknya? Oh, ternyata stokastiknya udah keluar nih, udah bikin overbought gitu ya. Nah, ini wajibnya atau saran gua, kalian tuh bisa buang saham-saham seperti ini. Jadi kalian ini bisa menggunakan sistem ini sebagai exit strategi juga, bukannya cuman sebagai entry strategi gitu ya. Jadi untuk entry dan exit ini bisa dipakai. Tinggal kalian lihat aja. Kalau misalnya kalian mau entry, kalian hanya perhatikan yang overbought-nya. Ya, jangan perhatikan oversold. Kalian kalau mau pertama kali entry, kalian perhatikan overbought-nya aja. Dan kalau misalnya kalian mau exit, kalian baru perhatikan terbalik teman-teman ya. Ini gue salah ngomong nih. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian perhatikan oversold-nya aja gitu ya. Oversold yang di bawah sini. Maksudnya di area di bawah 20 ya. Kemudian kalau misalnya kalian mau exit atau mau jual, kalian tinggal perhatikan yang overbought-nya aja atau area di atas 80. Apakah stokastiknya di luar area 80 tadi. Tentunya harus dibarengin sama yang namanya analisa tadi ya, yang tadi gue jelasin caranya seperti itu. Kalian gabungkan dengan support resistance juga gitu ya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya ngomongin BBNI, teman-teman ya. BBN ini kalau misalnya kita bikinin range-nya seperti ini kan ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kalian lihat ya, pertamanya dia nyentuh oversold di sini, teman-teman ya, di sebelah sini overbought, teman-teman di sini ya. Terus di sini dia overbought lagi, turun lagi karena trennya naik, overbought lagi. Nah, tapi makin lama overbought-nya makin turun. Berarti intinya setiap dia bikin high di sini dia tuh potensi reversalnya itu semakin lemah, teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita bikin range di atas sama di bawah seperti ini ya. Ini kita lihat ini resistance-nya di atas, supportnya di bawah seperti ini. Ini kita tinggal tunggu nih pada saat dia retrace ke bawah ya, dia stokastiknya bikin oversold dan di sini dia masuk ke dekat-dekat area support. Ini kita bisa buy, teman-teman, untuk BBNI. Kenapa? Karena dia masuk oversold ya, terus habis itu dia bisa naik ke atas. Itu reasonnya kenapa sistem ini sangat simple dan kalian pun yang pemula gue harapkan bisa mengerti. Oke? Nah, mungkin segitu dulu teman-teman yang mau gue sharing. Semoga apa yang gue sharing ini bermanfaat dan bisa kalian pakai, teman-teman ya. Ini jadi satu sistem yang bisa kalian pakai di saham yang gue share secara free, tapi nggak murahan, teman-teman ya. Kalian bisa tes, kalian bisa backtest sendiri kalau misalnya kalian nggak percaya gitu ya, dan kalian bisa langsung aplikasikan dalam trading kalian. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu, semoga sekali lagi bermanfaat. Kita sekarang balik lagi ke kamera, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah trading system yang gue sharing ya teman-teman ya. Semoga kalian bisa mengerti dan bisa kalian aplikasikan langsung di dalam trading saham kalian. Kalian cukup mengaplikasikan trading system seperti ini, kalian tinggal backtest di sesuai dengan trading style kalian, terus kalian sesuaikan juga, kalian kulik-kulik dikit ya. Nanti kalian bisa lihat hasilnya tuh seperti apa ya. Dan jangan lupa untuk disertakan dengan money management juga, yang penting ya, karena sejago-jagonya trading system kalau misalnya manajemennya itu hancur, ya pasti nanti account-nya nggak akan berkembang. Jadi kalian harus perhatikan juga tentang money managementnya tentunya, oke? Sekali lagi gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Itu bisa tentang saham, bisa tentang forex ya. Linknya sudah ada di description di bawah, kalian tinggal klik link tersebut di bawah.
dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, dan kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya untuk kalian. Dan ingat sekali lagi teman-teman, gue tidak pernah punya grup selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di Telegram, apalagi menawarkan jasa investasi dalam bentuk apapun, kalian suruh transfer, kalian harap hati-hati karena itu bisa dipastikan adalah penipuan teman-teman. Oke? Dan mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa langsung mempraktekannya di dalam trading kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.